Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Alam Jadid ya. Di kelas 4 PGMID, NIM 224110405 167. Di sini saya akan menerangkan tentang cara mencari. Saya di sini mengerjakan tugas ya. Saya dari Bapak Aziz Kurniawan, MPD ya. Di sini saya sudah mendesain ya, tapi bukan merancang, tapi memetakan ya, mengkonsep semuanya dari tata letaknya dan yang lain sebagainya. Kebetulan saya tadi kita melihat ya, datanya itu sama seperti data yang kemarin dikerjakan. Ya, ya, langsung saja ini yang akan kita cari itu yang pertama adalah min, median, modus, Q3 dan B24, D8 dan varians plus simpangan baku. 8 ya, 8 tugas. Nah, kita di sini yang pertama itu adalah menentukan minimal dari data di dalam ini ya, di sini nih. Ini ada berapa? Di sini tuh nilainya ada berapa sih minimalnya? Kita lihat ya di sini paling rendah itu ada 35. Ya, ini ya 35. Terus yang maksimalnya itu adalah nilainya itu 97. 7 ya. 97 range. Tentukan range itu max dibagi min. Max dibagi min. eh, Max dibagi min kan? Ya dong. Atau dikurang ya. Nah, max dikurangi min. Sama dengan max dikurangi min. Bentar loh. Kita ke login. Langsung ke login. Di login kita akan menggunakan rumus ya. Sama dengan log. Log. Log ya. Nah, ini datanya di sini ada berapa? Bisa 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 kita kayak gini ya, tutup kurung satu. Tapi itu nggak bisa, soalnya ini harus menggunakan apa, angka ya. Misalnya gini loh. Oke, kemarin ya 80 kurung. Nah, muncul nilainya. Untuk melakukan 3,3 log n, kita menggunakan rumus sama dengan 3 dikali 3, 3,3 dulu, 3,3 dikalikan J5. J5-nya itu ada di atas ini. Nah, ntar saja Pak. Selanjutnya ada 1 plus 3,3 log N. 1 plus 3,3 log N itu rumusnya ini sama dengan 1 ditambahkan J6. J6 maksudnya itu ini ya. Hasil dari log N yang tadi. Ya. Habis enter. Caranya itu ya ini 3,3 ini ya 3,3 3,3 3,3 log n ini 3,3 log n-nya itu kan ini. Jadi 3,3 dikali 1 sini 1,90 dan seterusnya. Ini dikalikan dengan 3,3. Barangkali tadi kecepatannya. Ini tadi tambah 1 saja. 1 tambah hasil dari 3,3 log n ataupun dari ini. Sekarang kita menentukan nilai P. P itu adalah nilai dari
range, ya, rank dibagi hasil dari 1 plus 3,3 loh, guys. Bentar, ini segini. Untuk lebih efektifnya, kita bisa menggunakan ini. Dibulatkan lah ya. Dibulatkan bisa menjadi 9. Tapi untuk mencegah hal yang tidak diinginkan, ataupun ketidakvalidan, misalnya kita pengen lihat data yang sebenarnya itu berapa, kita tetap mencantumkan angka 8,5163. Tapi kita juga di bawahnya menggunakan angka ini. Kita boleh tambahkan saja ya rumus yang tadi. Ini dibagi dengan 1 plus 3,3 logen. Jumlahkan dan kita bulatkan ya. Nah, bulatkan jadi angka 9 saja biar tidak bingung. 8-nya kita menentukan 8 itu dengan cara sama dengan blok ya sebenarnya. Set, tekan dan enter 80. Jadi n-nya itu adalah 80. Nah, sekarang kita menentukan intervalnya ya. Jaraknya. Jaraknya itu ya ini P. Ya. Nilainya berapa tadi? 35. 35 berarti intervalnya 9, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Nah, 3 berarti ya. Berarti kita taruh angka 35. Bah, itu Hah? Interval 35 sampai angka kita tinggal 3. Astagfirullahaladzim, kenapa kayak gini? Oh, bukan, bukan. Hmm. Nah, 35 sampai berapa? 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, sampai 43. Nah, habis itu di bawahnya kita taruh lagi lah ya. Angka ini menyusul ya dari 30. Jadi dari 43 ini menyusul dari 43 ini jadi 44. Sama dengan lagi ataupun sampai ya, bisa dibilang sampai lah itu. Kita jaraknya seperti ini biar seperti ini. Terus itu lagi 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52 ya sampai 52. Terus ini 53 sampai intinya jaraknya 9 lah, tapi dihitung dengan angka yang kita awal. Misalnya dari 35. 35-nya itu dimasukkan di hitungan pertama. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. 53 berarti sampai 61. 62 sampai 70. 21 sampai 79 ya. 80 sampai 88. 89 sampai 97. Oke. Eta nama cara. Ah, frekuensi. Layout ataupun frekuensi. Frekuensi. Sini. Frekuensi. Di sini ya. Oh, di sini nih. Nah,
Terus. Nah, frekuensi ya. Selanjutnya kita menentukan frekuensi. Dengan cara apa? Menentukan frekuensi itu bisa menggunakan cara frekuensi. Sama dengan dulu ya, jangan lupa frekuensi. Nah, ini frekuensi. Kita blok dulu semua datanya di sini. Semuanya. Jangan sampai ada yang terkecuali itu nggak boleh. Nah, di situ kita titik koma ya di sini. Nah, di sini. Di sini kan ada titik komanya nih, di sini ada titik komanya. Perintahnya titik koma, berarti kita menggunakan titik koma. Nah, blok kita bagian ini. Dari bawah ya, kita coba bisa nggak ya? Nah, terus, nah, langsung muncullah seperti ini. Ini ntar dulu. Ini bisa. Nah, oke, bisa. Apa lah. Itu kita menentukan XI ya. XI. XI-nya itu, XI kita menentukan fiksi. Itu kita menentukan FK. Frekuensi kumulatifnya berapa. Oke, langsung ya kita ke XI. Nilai XI-nya itu berada di ataupun dalam interval ya. Intervalnya itu dijumlahkan nantinya dibagi dua. Maksudnya dalam kurung ya, jangan lupa dalam kurung 25 ditambah 43 kurung dibagi dua. Nah, sudah besar. Nah, ya. Lanjut ke frekuensi yang kedua. Ntar ya, kita coba dulu apakah bisa nggak dilangsungkan ya seperti ini. Itu bisa nggak ya? Dan ya bisa, bisa ya. Alhamdulillah. Juga mempersingkat ya. Intinya apa tadi? Sama dengan ini ditambah ini dibagi dua. Itu banyak temannya kamu sih? Kamu? Terus menentukan nilai fiksi ya fiksi. Ini sama dengan ini ya, kedua ditambah dikali dengan X-nya. Nah, apakah bisa kita langsungkan atau tidak? Dan bisa. Ya, tentukan nilai FK ataupun frekuensi kumulatifnya. Nah, tentukan nilai frekuensi kumulatifnya itu dengan cara ini ya. Ini kan ada tiga, tulis di sini tiga. Frekuensinya yang apa berapa tiga, tulis. Nah, nanti yang di sini dijumlahkan dengan yang di bawahnya ini. Ya. 3 ditambah 3, 3 ditambah 3 sama dengan 6. Begitupun seterusnya. 6, ya 6 ditambah 5 sama dengan 2. 6 ditambah 5 sama dengan 11. Coba kita tarik bisa nggak ya?
Eh, ya, aduh, nggak bisa. Harus satu-satu. Ya, mungkin bisa ya kalau tadi ya, apa tadi? Ya, 6 ditambah 5, nah 11 plus sama dengan 11 ditambah 12 sama dengan 23 sama dengan 23 tambah 20 sama dengan 43 43 tambah 21 sama dengan 64 64 ini 64 23 ditambah 16 sama dengan 8. Nah, kan baik. Terakhir. Nah, setelah ini kita menjumlahkan. Jumlahkan ini dengan cara kita sama dengan sum. Nah, seperti ini. Begitu kayak gini. 80 ini harusnya. Setengah miliar. Ini kesalahannya, astagfirullah. Ini salah. Ini nggak salah. Maksudnya ini tadi mencetnya ini kebanyakan. Harusnya di sini nggak dipencet. Astagfirullah. Apalah ya. Udah, ini di sini aja. Langsung ya. Langsung ya kita belakang. Jika benar 80 maka itu valid. Nah, sip, benar. Setelah itu kita menjumlahkan fiksinya ini. Dan kita disum juga ya sama. Sebetulnya satu tutup kurung enter jangan ya. Ini kita bisa diwarnakan ya, terserah. Biar menandakan saja. Tidak lupa juga. Boleh ya, karena itu ya. Nah, selanjutnya kita akan menemukan nilai min-nya itu di sini saja lah ya. Ya, enggak lamaan juga enggak memboros. Nah, nomor sini saja. Min. Nah, menentukan nilai tengah ini dengan cara apa? Ya, kita yang pertama itu membagi ini dengan ini. Nah, sama dengan ini dibagi 80 ataupun dengan nilai yang walah segitu. Jadi kita akan bukan nilai min. Min itu dari eh, 13 13 dari oh oke. Nah, min itu kan nilai tengah ya, nilai tengah. Bukan median dulu, median ya. Median. Langsung saja ke penerapan itu. Ini itu adalah sama dengan 62 71 ya 71 dikurangi 0,5 meter. P-nya tadi ada berapa? 9. 9. Untuk menentukan CF ya, kita perlu yang namanya
T5. T5 itu mana? Hmm. Ini 23. Kenapa 23? Nilainya kan berapa ini? 70,5. 70,5 otomatis ada di sini. Nah, kita mencari frekuensi komutasnya itu di sini. Jadi kita misalkan angka 23 di sini. Bawahnya itu ada angka ataupun dengan rumus 0,5 dibagi 80. Jadi dibagi dikali maksudnya. 0,5 dikali 80-nya itu dari mana? Nah, 80 itu dari mana, Kak? Dari nol. Itu dari sini. Nah, ya, sebelum ini enggak sama dengan siapa? Nah, 0,5 dikali 80. Enter. Nah, hasilnya keluar. X-nya itu 20. 20-nya itu dari mana? Ini. Kita kan tadi sudah menentukan CF-nya itu dari sini. Otomatis F-nya itu ada di sini nantinya. Di bawahnya. Sini. Nah, sini. 11. Hasilnya ya, hasilnya itu kita adalah gini. Sama dengan ini tambah buka kurung 2 kali. 40 dikurangi dikurangi 23 itu kurang 1 kali dibagi 20 itu kurang lagi dikali 9. Nah, keluar ini. Modus langsung saja lah ya ke modus biar cepat. Bisa. LO, yang LO itu adalah nilai ya, nilai dari 80 ataupun dari N dikurangi N itunya. Ini 0,5 dikurangi 0,5 ya. Sama dengan N kurangi 0,5. 0. Nah, segini sih. P-nya sama 9 masih tadi. Untuk B satunya kita menentukannya dengan cara, nah, tadi kan kita menggunakan apa? B1 dulu ya. 21 dikurangi 20. Caranya itu nah ini nih. Nah, ini kan 80. 80 itu dari mana? Dari sini kan. 80. Nah, 79,5 itu di sini. Makanya kita gunakan ini dikurangi ini. Coba ya. Sama dengan 21 dikurangi 20. Sama dengan 1. Nah, untuk B2-nya. B2-nya kita, B2-nya itu B2-nya ya kita gunakan yang di bawahnya. Ini. Tapi kita kurangi juga. Jadi kurang ke atas, karena kurang ke bawah. B2-nya. Sama dengan 21 dikurangi 16. 5.
untuk hasilnya ya, kita menggunakan sama dengan L, L maksudnya apa? LO ditambah sama dengan dua kali, sama dengan tutup buka buka kurung dua kali, terus ini ya dibagi buka kurung lagi, ini lagi ditambah 23 ini. Nah, oh, benar. Ya, benar. Oke, saya masih agak bukan mumet ya. Nah, dikalikan dengan 21 ini. Kali 9. Astagfirullahaladzim. Salah ya? Walah, 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 walah. Salah dong. Oh, iya, iya, iya. Ini, ya. Kak, leburnya dua kali. Bentar. Nah, di sini dalam satu. Langsung ke Q1. Satu ini adalah yang kita cari kan ketiga. Kita bisa saja langsung ke ketiganya, tapi kita supaya nggak pusing, kita dari Q1 dulu saja. Satu itu apa? 62. Ini cari nilai yang yang apa? Istilahnya itu eh, tengah-tengah lah. Tengah-tengah. So, ya, 62. Sama dengan 62 dikurangi 0,0,5 distract. So, 20 dari mana? Ain bagi 4 satu sebagai ini tuh kan satu. Satu dikali 80. Ini kan nilai N-nya 80 ya. Stabil ini enggak ada sama dengan satu dikali 80 dibagi 4. Tapi ini harus menggunakan itu ya. Makan dua kurung terkurung dulu. Lebih enak. Nah, so, CF-nya kan menggunakan. Nah, tadi kan itu berapa? CF-nya itu 20 ini. Nah, 20 letaknya di mana 20? Di sini deh. 20 kan di antara ini sama ini. Kan, iya dong. Nah, jadi kita pakai yang di atasnya. Di atasnya 20. Kita 20 itu diambil di sini. Nah, ini plus plus. Eh, F ya. F-nya itu kita ambil di bawahnya. Kan tadi udah di atasnya nih. Di atasnya. Sekarang di sininya. Seperti yang tadi.
Tadi itu kan 21. Dari 43. 43 ambil dari 21. Masukkan angka 12 di 11. Maksudnya nggak apa-apa, mau sama dengan yang apa? Biar keren ini. Nah, langsung. Rupanya sama 9. Hasilnya mirip-mirip ya. Sama dengan itu karena itu urut saja. Dua kali terus bawah dikurangi bawah terkurung bagi bawah ya terkurung dikali bawahnya. Nah, ya, ini keluar ya. Kita mencari tiket tiga itu sama saja. Oh, bedanya mungkin Q3 itu kan tadi yang Q1-nya itu 62 ya, nilai TB-nya. Q3 kita mengambil dari nilai 78. Kita ini sama lagi. Eh, ini ya, ini. 80. 80. Kita bayangkan saja ini Q1, ini Q2, nah ini Q3, kayak gitulah ya. Bayangin saja. Si lupa diwarnakan ini ya. Oke, lanjut. Sudah udahin. Mana ya yang belum ya? Nah, 80. Kenapa 80 ini? Ini Q1, ini Q2, ini Q3. Gampangannya seperti itu. Kalau sama dengan 80 kita ambil, dikurangi 0,5. Nah, untuk sama ya. Kurang lebih sama kayak tadi. Cuma kan ini menjadi tiga. Tadi kalau Q1 kan dikalikan satu. Nah ini Q2 berarti kita kalikan, Q3 berarti kita kalikan 3. Kan? 3. Kurang 3 kali N, nilai N dibagi 4 CF-nya juga. Nah, tadi kan kita sudah menentukan Q1. Q1 ini. CF-nya itu di 11. Nilainya di sini. Ini sama. Ini kan nilainya 80 nih. Ketiga nih. Kita keluarin dulu lah ya, biar nggak bingung. Nah, pokoknya itu. Nah, biar nggak bingung. Ketiga. Kan tadi kan nilainya 80. Biar nggak bingung, 80. Untuk mencari CF-nya. Ini. Karena tadi juga yang ini. CF-nya yang ini. Nah, langsung saja lah. Ya. 43. Mantap. F-nya juga sama. Yang berarti yang ini 21. Seperti itu. Dengan Oke, P-nya sama 9. Untuk hasilnya ya, ya kurang lebih sama lah kayak tadi penghitungan dari P1 ya. Urut-urut dari atas ke bawah. Sama dengan ini TB ditambah
42 60 dikurangi 43 dikurangi CF. Oke, TB ditambah buka kurung in IN per 4 dikurangi CF dibagi ada tutup kurung dibagi F dikali P. Ini tutup kurung dibagi F dikali P. Nah, semuanya, aduh salah. Ada yang salah. Oh iya iya iya. Ini belum ditutup kurungnya. Tutup kurung dua kali. Oke oke oke. Di sini saya tutup kurungnya. Lewat. Maaf Pak. Nah, klik. Nah, langsung keluar. Gitu. Ini hasil dari Q3-nya Ibu ini. 86. Terus mencari kita min sudah, eh, median sudah, modus sudah, Q3 sudah, dan P24 ya. P24 kita bukan rumusnya itu adalah TB apa ini TB ditambah IN per 100 dalam kurung TB ditambah dalam kurung IN per 100 dikurangi CF dalam tutup kurung dibagi F tutup kurung dikali P. Lakukan ini ya. Ini kan guys. Nah, itu nanti kita akan melakukan perbedaannya. Perbedaannya. Hmm. Oke ya. Lanjut ke atau dia dulu ya. Dulu ya. Dia dulu saja ya. Dia dulu. Oke, dia dulu. Enggak lah, P aja lah. Dan nanggung. Maaf ya kalau ini enggak urut, soalnya enggak apa. Oke, B8. Eh, P24. P24 caranya dengan kita cari angka berapa dulu tadi 24 ya. 24 itu berada di sekitar angka ini berarti 24. Nah, ini ya, berarti ini 71. 21, 21. Kalau dengan 21 dikurangi 0,5. In 100-nya itu. Nah, kalau di yang lain ya, di yang sebelumnya itu kan kita mencari dengan cara menyesuaikan dengan P berapa yang kita cari. Misalnya P24, berarti kita kalikan 24. Sama dengan 24 dikali. Oh, silakan belum?
10 kali 100. Nah, 19,2. Ya kan? Benarkah tidakkah? Si benar harusnya ya. Harusnya benar, harusnya sih benar, harusnya sih benar. CF itu, nah kita kan tadi ambil dari 70 ini. Otomatis ininya ataupun CF itu ada di atas 23. 23 CF. 23 ataupun sama dengan. Nah, keren. Nah, F-nya kita ambil di sini. Berarti kita F-nya kita ambil di sini. Frekuensi sama dengan benar ya, benar. Oke. Oke, untuk selanjutnya press. Nah, 9. Kita menghitungnya yang saya beritahu tadi ya. Menggunakan pair dengan cara urut urut ya sama seperti TB, oke, sama dengan TB ditambah 2 kali IN 100 dikurangi CF tutup kurung dibagi 20 ataupun F tutup kurung dikali 9. 8,79. Selanjutnya kita akan mengerjakan, nah ini P22-nya sudah. Ini P8-nya, sekarang kita lihat P8. D8 ya. Jadi yang kemarin kita mencari D7, kita sekarang mencari D8. Ya, ya. Oh ini nanti ya. Saya revisi nih kalau salah nih. Saya ragu soalnya. Oke, TB ya. Oke, sama dengan 80 dikurangi sama ya, dikurangi 0,5. Kurangi 0,5. Enter. Segini. N per 10 ya kalau ini kan kalau P itu N per 100, kalau ini N per 10. Lanjut, 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 lanjut. Oke, N per 10. Cara menghitung N per 10-nya itu dan cara kalau kita mencari D8, berarti kita kalikan 8 seperti itu saja. Sama dengan 8 dikali N dibagi 10. Enter selesai. 4. F-nya kita ambil atas, F-nya kita ambil setengah ataupun sama. Ini kan, ini 80 nih, 80. Kita ambil di sini 43 berarti 43, 43. Nah, untuk
X yang kita ambil bawahnya ini 43, ini segini, segini 43 ini di sini. Nah, oke. Nah, langsung saja. Ini set. Nah, Y-nya sama sembilan. Untuk menghitungnya itu sama ya, dari atas ke bawah, atas ke bawah, atas ke bawah. Jadinya itu sama dengan TB ditambah kurang kali I, IN per 10 dikurangi CF tutup kurung 1 dibagi F tutup kurung lagi dikali P. Ini selesai. Mau lebih sederhananya kita bisa menggunakan ini. Ini sederhana. Nah, biar sederhana. Udah. Kita lanjut. Nah, ini kan sudah menentukan apa? D8 sudah, varian sudah, varian. Min sudah, median sudah, modus sudah, ketiga sudah, kedua, empat sudah, D8 sudah, varian dan simpang baku yang belum. Simpang baku kita tentukan X rata-rata dan yang lain sebagainya dulu. Sengaja. Iya. Oh, oke. Oke. X rata menentukan rumusnya itu. Yang pertama adalah XI sama dengan XI dikurangi nilai min, ya, nilai min saja lah kita sebut, ya, nilai yang pertama. Itu juga dengan bawahnya. Ini kalau nggak salah ini nggak bisa ditarik ke bawah ini kan bisa, nggak bisa, bisa. Dari satu ini ya, dengan bagus. Ya, dikurangi ini nih kan, cepet. Nah, terus yang bawahnya ya, 27 kurangi dengan 13. Enak nggak ya? Soalnya ini mau ditambahkan juga seperti itu ya silahkan. Sudah disimak. Ini sudah ya. Oke lah, nggak apa-apa. Ya, insya Allah ini sebenarnya. Selanjutnya, lanjutkan ya. Tadi kan sudah sampai ini dikurangi 6, kita buatkan. Kurangi 6, sama. Terus ini, sebelum ini dikurangi ini sama dengan ini dikurangi ini nilainya sudah kita temukan ya. Kita temukan nilai dari aktualnya. Kita menemukan nilai
X rata kuadrat 2. Apalah itu namanya kayak gini ya. Lepasnya. Oke, kita langsung saja sama dengan berikan nilai ini. Nah, untuk mencari yang kayak gini itu ada di angka 6. Kita shift, pencet shift, kita tekan 6, kita pencet 2. Nah, kenapa banyak banget? Sih emang segitu, rumahnya berapa? Gitu. Ya, lanjut ke bawahnya. Yang bawahnya juga sama, kita harus hitung eh, manual ya. Ini harus hitung manual, nggak bisa di langsung bawah dua juga sama. Satu, satu, ini di terus ya, terus sampai tuntas, sampai bawah, sampai bawah, sampai bawah. Taruh langsung dua juga. Intinya itu memasukkan nilai X rata untuk mencari X rata-rata ya yang di kolom kedua dalam penentuan varians dan standar deviasi itu dengan cara teman-teman sama dengan masukkan nilai dari X rata itu terus kita masukkan kayak gini siapa namanya ya? Akar atau akar ya kalau nggak salah itu akar akar wah, terus sampai selesai. Oke, yang satu lagi nih. Segitu ya Bang. Jadi X rata-rata membutuhkan yang namanya ribuan. Oke, setelah itu kita cari Fx rata-ratanya. Insya Allah benar, Bismillahirrahmanirrahim. Benar. Terus sama dengan kita masukkan nilai ini, nilai pinggir, dikali ini frekuensi. Yes. Sampai kita Bapak kalau salah saya minta maaf ya Pak. Coba. Oke. Dikali juga. Ya, satu. Sama juga ini ke bawahnya tuh. Dikali eh, nilai X rata-rata karena duanya. Untuk menentukan nilai frekuensi X rata-rata akar 2 akar 2 apa adalah yang ini masukkan nilai X rata akar 2-nya itu lalu kita kalikan dengan frekuensinya. Kalau saya kan sejajar ya kebetulan ini sejajar. Nah, ini yang sejajar ini sama ini sama ini sama ini. Oke, tambahkan saja langsung. Wah,
Ini dikali 70, 20. Ini ini. Salah ya Allah. Sama dengan ini dikali 16. Setelah, nah, kita langsung ke hasilnya. Sebelum kita menentukan variansinya, kita gunakan dulu kan F, F frekuensi X rata-rata kodratnya ya. Dengan cara sama dengan sum kita kali kurung dan variansnya kita bukan dengan cara satu kemudian ulang. Iya, iya. Oke, menentukan variansnya ini dengan cara sama dengan kita masukkan ini dibagi nilai n-nya. Nah, gitu. Tuh, ini untuk menentukan nilai varians. Sedangkan standar deviasinya kita dengan cara SQRT dalam kurung satu. Ntar dulu ya. Kelak-kelak ini SQRT varian. Kelak. Hah? Selesai. Ya, kurang lebih kayak gitu ya. Intinya itu penentuan key ataupun key satu, key 2, key 3 itu ya key satu dan key 3. Lihat saya di sini. Ya, angka mungkin ya yang sering muncul juga ya. Ya, mungkin segitu ya dari saya. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi hasilnya sebelum belum belum. Minnya itu adalah 76,13. Yang saya tuliskan 13 saja. Ini sini sampai sini ya. 13. Nah, siap. Mediannya saya rubah lah. Caranya kan ada. Oke. Apa? Mediannya ini semuanya nggak apa lah ya. Merah. Nah, mediannya ini hasilnya 78,15. Modusnya hasilnya hasilnya apa? 81. Ketiganya hasil 86,8. P24-nya hasilnya 68,9. Coba, coba. Mungkin ini aja. Ini saja lah. P24 ya. Ser. Nah, siap. Cek D8-nya kita menggunakan ini. Supaya tidak bingung ya, Bapak dalam nilainya. Bismillah.
Varian dan simpangan bakunya selesai, tapi variannya ini berubah ya Allah. Kalau aku itu sudah di tempat ini ya, biar nggak bingung. Ini varians, varians, varians. Sorry, varians. Versinya Sek. Nah, langsung saja. Oke, ya, maaf saya sedang batuk ya. Nah, siap. Saya, ya, mungkin sekian Pak dari saya, kurang lebih maaf ataupun ada salah-salah. Ya, Bismillah. Insya Allah enggak lah. Enggak. Ya, cukup sekian dari saya. Kurang lebih maaf. Wa'afumikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.